Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sedulur semua, sahabat semua, teman-teman semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan menjelang sore yang hujan ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan masih di channel setia kita, channel kesayangan kita di Iwan Channel. Tepatnya nanti kita akan bincang-bincang, sharing-sharing seperti yang dulu pernah saya bicarakan pada video kita di Iwan Channel yang pertama, bahwa kadangkala kita ada acara yaitu diskusi, sharing-sharing, berbagi pengalaman dan inspirasi di rumah Iwan Skoi. Jadi pada waktu ini kita mengambil video di rumah Iwan Skoi karena keadaan hujan. Nanti kita akan kedatangan tamu, teman saya, sahabat saya, sebagai seorang PPL, tepatnya sebagai promosi obat-obatan dari ini dia Ontoseno. Untuk lebih jelasnya langsung saja, jangan kemana-mana, tetap di Iwan Channel. Yo. Baik dulu semua, sahabat semua, teman-teman semua. Ini sekarang saya sudah bersama teman saya, namanya Mas Aldo. Ya, nah ini dia adalah PPL dari produknya Ontoseno. Oke Mas Aldo, saya mau tanya untuk alamat dari pabriknya atau mungkin toko dari yang menjual Ontoseno ini di mana? Untuk pembuatannya di daerah Sleman, tepatnya di daerah Beran, Sidomulyo, Kabupaten Sleman. Nah, dekat dengan jalan raya ya pastinya ya, karena seorang produk ya. iya, jelas itu jelas dekat dengan jalan raya. Untuk produknya sendiri dari Ontoseno itu ada apa saja? Bisa dijelaskan mungkin dari produknya itu? Ya, ada yang namanya biopestisida Ontoseno. Nah, ini itu kegunaannya untuk mengatasi patek, layu, busuk batang, sama menekan virus Gemini. Nah, untuk cara pengaplikasiannya bisa dikocor dan bisa disemprot untuk mengatasi patek. Nah, untuk cara pengaplikasian untuk patek itu kita biasanya dengan cara disemprot, tapi yang namanya biopestisida maksud saya dengan sistem organik itu tetap tidak bisa berjalan sendiri ya. Itu harus ada dampingan dari kimia. Misalkan saja seperti Mancozeb. Nah, Mancozeb itu obat kontak, obat jamur kontak. Nah, sedangkan Ontoseno itu untuk memperkuat jenis-jenis obat dari Mancozeb tersebut. Nah, untuk cara mengatasi patek ini kan kita biasanya menggunakan Mancozeb sama Konzol. Nah, itu semprot dan dicampurkan dengan biopestisida. Itu untuk formulasinya itu Konzol 1 tutup, dan untuk Mancozebnya 2 sendok, sedangkan untuk biopestisida Ontoseno itu 5 tutup dan disemprotkan 3 kali dalam seminggu. Nah, coba dilihat perkembangannya seperti apa. Nanti jika masih terdapat banyak patek, nanti minggu berikutnya kita semprot lagi 2 kali dalam seminggu. Kalau masih ada lagi, kita semprot lagi 1 kali seminggu. Nah, seperti itu untuk cara mengatasi patek. Kemudian layu itu kami dengan cara dikocorkan, yaitu dengan bahan aktif trisiklazol dan juga Ontoseno merah. Nah, untuk trisiklazol ini kita menggunakan merek dagang Regat
itu dicampurkan dengan ontoseno, itu ontoseno merahnya 5 tutup, sedangkan untuk trisiklazol dari Regat itu kita gunakan 1 tutup. Nah, itu dikocorkan seminggu 3 kali. Nah, coba dilihat perkembangannya seperti apa. Kemudian nanti jika sudah, oh iya, ada peringatan untuk ini. Biasanya kalau tanaman itu terkena layu, maka pemupukan dihentikan. Nah, untuk itu setelah pengobatan, setelah 3 kali itu diharapkan dia sembuh dulu, baru nanti bisa diberi makan. Nah, seperti itu insya Allah nanti tanaman bisa kembali segar. Kemudian untuk mengatasi busuk batang, itu kami bisa menggunakan trisiklazol sama ontoseno merah. Nah, untuk itu juga sama. Jadi dikocorkan 3 kali dalam 1 minggu. Pemupukan dihentikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada produk selain itu, yaitu ontoseno hijau atau booster ontoseno. Bentar, bisa sambil dipegang untuk obatnya, ben penonton nanti tahu itu. Yang yang dibahas tadi ontoseno apa namanya ini? Ini adalah ontoseno Biopesti ontoseno. Jadi ini yang tadi dijelaskan sama Mas Aldo ya, untuk Biopesti ontoseno tadi, untuk mengatasi petek dan busuk layu dan sebagainya itu ya. Oke, ya. Seperti itu. Ini adalah produk yang tadi barusan saya jelaskan. Kemudian kita bicara soal booster ontoseno. Nah, ini kegunaannya adalah untuk merangsang pertumbuhan sama merangsang pembuahan. Nah, cara pengaplikasiannya adalah ini biasanya kami mencampur dengan pupuk kimia, yaitu untuk pertumbuhan kita gunakan Ultradap. Ultradap dikasihkan 2 sendok, kemudian ontoseno booster ini dikasihkan 3 tutup per tangki. Nah, untuk merangsang buah itu biasanya kami menggunakan MKP. MKP cuman MKP 2 sendok, kemudian dikasih ontoseno booster ini 5 tutup. Selain dari pupuk-pupuk tadi, ada lagi KNO merah dan KNO putih. Nah, itu kami biasanya mencampurkannya sama. Itu yaitu 2 sendok sama ontoseno booster 3 sampai 5 tutup untuk pembuahan. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu produk lagi ini dari ontoseno. Ini yang botolnya paling kecil ini. Monggo bisa dijelaskan mungkin. Ya. Untuk ontoseno bakteri ini biasanya kami menggunakannya sebelum tanam. Jadi sesudah tanah itu diolah, kemudian kami membuat ini difermentasi. Nah, fermentasinya itu cukup mudah. Ontoseno bakteri ini dilarutkan di 180 liter air, kemudian dikasih pupuk kandang 1 ember, dan untuk terasi kami gunakan 1 ons dan tetes tebu 1 liter. Nah, itu ditutup, kemudian ditunggu selama 1 hari. Nah, 1 hari itu siap aplikasi. Aplikasinya kami sarankan agar lebih banyak itu dikocor. Nah, sedangkan kalau lebih banyak itu bakteri itu akan jauh lebih baik di dalam tanah. Karena apa? Di dalam tanah itu terdapat suatu bahan yang tidak terbatas jumlahnya.
Nah, fungsi bakteri ini adalah untuk mematangkan bahan-bahan yang ada di tanah itu menjadi nutrisi untuk nanti dimakan oleh tanaman. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga bisa mencegah bule karena bakteri yang menguntungkan itu akan bisa bekerja melawan bakteri yang merugikan. Nah, sedangkan kita tahu kalau untuk bule itu kan penyebabnya dari bakteri yang merugikan. Kemudian bakterinya itu membawa virus Gemini. Nah, itu kalau bakterinya itu dilawan pakai bakteri probiotik, nanti kan bakteri yang merugikan itu akan mati, sedangkan virus tidak akan bisa menjadi reflektornya dari bakteri tersebut. Kemudian ada lagi ini untuk menetralkan pH. Menetralkan pH. Kita harus tahu dulu penyebab pH itu menjadi rendah itu apa. Penyebab dari turunnya pH itu dari bahan-bahan kimia yang menjadi residu di dalam tanah. Nah, bakteri probiotik ini bisa untuk menfermentasi residu dalam tanah itu menjadi sebuah nutrisi. Nah, jika semua residu dalam tanah itu sudah tidak ada, maka tanaman bisa tumbuh dengan subur tanpa adanya buli. Nah, seperti itu. Ya. Agak tadi saya mendengar masalah terasi itu kok agak lucu ya dalam fermentasi tanah obat, utamanya di produk apa tadi itu? Bakteri itu fungsinya itu untuk apa itu? Kok penggunaan terasi 1 ons itu loh kok agak lucu di situ. Oh iya. Untuk penggunaan terasi dalam fermentasi itu sebenarnya fungsinya adalah untuk nutrisi dari bakteri itu sendiri gitu. Jadinya bakteri itu akan berkembang biak dengan cara memakan nutrisi yang kita berikan, yaitu dari terasi tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin dalam ruang lingkup Kabupaten Magelang ya, yang biasa masyarakat yang menggunakan produk Ontosino itu pada tanaman apa biasanya? Biasanya pada tanaman cabai, gambas, pare, melon, semangka, ada lagi tomat, kacang panjang, dan juga menggunakan kecipir. Maksud saya jipang. Nah, seperti itu. Itu adalah kendala-kendala yang berada di tanaman-tanaman tersebut. Mengenai produk Ontoseno ini, apakah sudah ada izin dari mungkin dinas pertanian mengenai ini untuk keamanannya, untuk mungkin nomor kode kode produksi dan sebagainya itu ada nggak? Oh ya, tentunya itu ada izin edar, terus izin produksi itu sudah diatur semua, sudah dilegalisir semuanya ya. Jadi ini produk lokal tapi sudah terjamin ya maksudnya. Iya. Seperti itu ya. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi ini adalah produk tani mandiri, kalau di brosur ini dikatakan ya. Nomor produk nganunya juga ada. Untuk terakhir kalinya mungkin ada tambahan sebelum kita tutup diskusi kita di sini. Mungkin tambahannya adalah kalau petani itu bisa menggunakan produk-produk yang organik, kenapa harus pakai kimia? Nah, kita sudah tahu bahwa kimia terlalu banyak di dalam tanah itu pastinya tidak baik. Penggunaan pestisida yang berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu kami produk Ontoseno itu kami rilis untuk coba
petani-petani itu digarap menggunakan produk-produk yang organik. Nah, untuk organik itu kan mestinya aman untuk kesehatan manusia, juga untuk tanaman dan juga untuk lingkungan. Nah, seperti itu. Oke, di akhir yang terakhir ini, kalau mungkin nanti dari penonton atau pendengar ataupun dari orang-orang dan sebagainya ingin memesan produk dari Ontoseno atau ingin menghubungi Mas Aldo tepatnya untuk diskusi masalah produk Ontoseno, apakah ada nomor WA yang bisa dihubungi seperti itu? Tentu saja ada. Nah, itu mungkin bisa kita masukkan ke dalam deskripsi ya, mungkin deskripsi dalam channel. Mungkin disebutkan juga bisa, terkadang ada orang yang tidak mau membaca masalah Ya. deskripsi ya. Ya. Bisa nomornya berapa, Mas? Untuk nomornya 0895 2561 8526. Nah, Mungkin Facebook ada kalau dari yang ingin mencari Facebook ini berkenalan atau berteman gitu. untuk Facebook iya ya, baru mana itu resmi. Oh, tidak ada Facebook itu ya. Oh, Facebooknya jenengan Aldo Ananda itu apa itu? Belum ada. Iya. Oke. Nanti bisa dengan Mas Aldo mungkin foto-foto atau video hasil dari itu setelah memakai obat dari atau fermentasi Ontoseno itu bisa dikirimkan ke kami untuk bisa dimasukkan ke video agar penonton nanti bisa tahu hasilnya seperti ini gitu ya. Ya, bisa secara cepat gitu ya. Iya. Jadi nanti akan kita share sedikit nanti hasil dari setelah pemakaian produk Ontoseno ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aldo atas waktunya diskusi kita mengenai produk dari Ontoseno. Semoga nanti dari penonton bisa memahami lah yang dibicarakan kita pada siang menjelang sore hari ini, bisa mungkin tertarik dengan produk dari Ontoseno ini ya, bisa memesan karena bisa kirim-kirim sampai seluruh pulau Indonesia gitu aja ya. Oh iya. Bisa ya lewat Ya, mungkin baik itu JNE, Express dan sebagainya. Iya. Oke. Oke, baik sedulur semua, teman-teman semua, sahabat semua, itu tadi sedikit diskusi kita mengenai produk Ontoseno dengan Mas Aldo atau teman saya waktu SMK dulu. Semoga inspirasi dan memberi wawasan, pengalaman dan juga memberikan istilah itu untuk petani itu lebih kepo lah rasanya ya untuk mencoba produk baru dari utamanya dari Ontoseno ini ya. Apabila ada salah kata atau mungkin ucapan dari saya pribadi maupun teman saya dan kru dari Dewan Channel, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe karena itu gratis, dan share sebanyak-banyaknya kami harapkan. Utamanya komen juga untuk perkembangan channel kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.